Haleluya, Shalom. Senang sekali kalau kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara, khususnya sidang jemaat GPDI Hebron, baik yang ada di Jeruk Bali maupun di Komplek Permata. Walaupun mungkin hari ini kita tidak bisa beribadah tatap muka, tetapi kita bisa saling bertemu melalui YouTube pada saat ini, ya, melalui media sosial yang ada. Dan biarlah roh kita bisa tetap saling bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan untuk kita boleh mendengarkan isi hatinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjamah setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Engkau boleh menjamah pada saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati firman-Mu, isi hati-Mu yang mau Engkau sampaikan untuk setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berfirman, mari Engkau yang memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di bulan ini, di bulan September, Bapak Gembala kita sudah mencanangkan sebuah tema. Ya, seperti biasa sidang jemaat Hebron kita memiliki sebuah tema besar, yaitu tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita adalah new normal atau sebuah normal yang baru. Ya, tentu saja berhubungan dengan situasi corona pada saat akhir-akhir ini. Tetapi kita akan mencoba menghubungkannya juga dengan firman Tuhan. Dan ayat yang diambil oleh Bapak Gembala itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk setiap kita. 2 Korintus 5 ayat 17 disitu disampaikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita lihat lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, bukan? Begitu kita mengklaim bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada di dalam Kristus. Dan di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Berbicara tentang ciptaan adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada lalu kemudian menjadi ada. Ya, kalau memang sudah ada lalu dirombak sedikit-sedikit, itu bukan ciptaan. Kita bisa bilang saya sedang merenovasi rumahnya memang sudah ada dari sebelumnya, tetapi mungkin kita ganti stylenya, ganti modelnya, itu bukan ciptaan. Tetapi ciptaan adalah sesuatu yang benar-benar sebelumnya tidak ada, tetapi kemudian menjadi ada. Ya, mungkin kita bisa bilang, oh dia menciptakan mobil listrik, karena sebelumnya itu nggak pernah ada mobil yang pakai listrik. Mobil setahu kita pakai bensin, pakai solar, tetapi orang ini menciptakan mobil listrik. Nah, itu boleh pakai kata menciptakan karena sebelumnya memang tidak ada, ya. Nah, begitu juga kita di dalam Kristus. Tuhan itu punya grand design, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dia ingin menjadikan kita, menciptakan kita menjadi sesuatu yang baru, perubahan total yang benar-benar berubah, ya. Yang lama di sini dikatakan yang lama sudah berlalu, benar-benar over, sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau Bapak Ibu yang juga khususnya di Jeruk Bali, kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita kira-kira 2 minggu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa terjemahan yang lebih tepat itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang baru sedang datang. Bukan sudah datang, tetapi sedang. Karena menunjukkan proses. Tuhan menciptakan kita, begitu kita ada di dalam Dia, Tuhan ingin menciptakan kita menjadi sesuatu yang total baru. Ya, dan itu butuh proses. Jadi begitu kita ada di dalam Tuhan, kita tahu si Albert ini, Bapak Albert ini adalah orang yang kasar, orang yang pemarah, ya, orang yang pendendam. Tetapi begitu Bapak Albert ini menerima Yesus, teman-temannya tidak mengenali dia lagi.
Karena dia, kok kamu sekarang jadi gampang memaafkan? Kok kamu sekarang nggak kasar lagi? Ya, kok kamu sekarang lebih lembut? Walaupun Bapak Albert ini adalah seorang Batak, tetapi lembut. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan sanggup merubah secara total. Ya. Nah, saat kita di dalam Kristus, kita akan mengalami perubahan total, tapi dengan proses. Karena yang baru itu sedang datang. Jadi jangan berkecil hati, jangan patah hati kalau kita merasa bahwa aduh saya jatuh lagi di dalam dosa, aduh karakter saya masih jauh walaupun saya menyanyi ku mau sepertimu Yesus, tetapi kayaknya saya jauh dari karakter atau pribadi Yesus. Jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sedang diproses dari hari ke hari. Kita jalani proses itu bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah yang akan memampukan kita, merubah kita menjadi seseorang ciptaan yang baru, ya. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepada manusia. Nah, new normal yang sedang kita alami hari-hari ini, ya, berkenaan dengan situasi yang kita alami, new normal ini adalah, kalau saya mau katakan bahwa normal baru yang sedang kita alami ini adalah sesuatu normal yang sangat tidak normal. Maksudnya apa? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dulu kita ada saudara kita yang berulang tahun, misalnya saudara seiman kita ulang tahun, apalagi kalau perempuan ya, apalagi kalau orang Manado, orang Batak yang begitu hangat, mereka itu akan, aduh selamat ulang tahun, happy birthday, lalu kita cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan, kasih pelukan, ya itu dulu. Dan itu dianggap sesuatu yang normal, bukan? Kita ingin menunjukkan perhatian kita, kasih kita dengan ekspresi memeluk, ya, memberikan jabat tangan, gitu ya. Nah, tetapi sekarang di new normal ini itu tidak boleh malah. Malah kalau saya berulang tahun dan ada orang yang mau cium pipi kiri saya, cium pipi kanan saya, pasti saya langsung menjauh dan menjaga jarak saya. Ya, karena jangan-jangan dia membawa virus gitu, seperti itu. Nah, begitu juga dalam ibadah. Kalau dulu worship leader selalu, ayo beri jabat tangan kanan dan kiri, ya. Ayo Bapak Ibu keluar dari tempatnya, beri jabat tangan sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang malah WL selalu mengingatkan, hati-hati Bapak Ibu jangan jabat tangan ya. Cukup lihat-lihatan aja ya. Itu sesuatu new normal yang dulu kita anggap tidak normal. Tetapi itulah yang sedang kita alami hari-hari ini. Sebuah situasi normal dalam tanda petik, ya, yang mungkin secara norma itu cukup mengejutkan kita. Dulu, wah kalau orang jauh-jauh dari kita bisa tersinggung, ya. Dulu kalau orang nggak mau salaman sama kita bisa marah. Tetapi sekarang justru kalau orang kasih jabat tangan kita buru-buru begini saja cukup, ya. Nah, apa yang sedang kita alami ini mungkin itu sesuatu yang begitu cepat, ya. Saya sempat sampaikan kita mengalami COVID ini mungkin memasuki bulan Maret atau April, dan itu begitu cepat perubahan. Kita yang sedang biasa rutin datang hari Minggu beribadah, tiba-tiba ibadah online, ya, tidak ada lagi ibadah. Dan ini pun sedang kita alami lagi karena Jakarta khususnya sedang mengalami PSBB yang kedua, dan kita tidak diizinkan kembali untuk beribadah. Jadi dianjurkan untuk beribadah secara online saja, tidak berkumpul bersama-sama, ya. Nah, ini ditulis di Amsal 3 ayat 25. Amsal 3 ayat 25, di situ dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Seperti yang sekarang sedang kita alami. Begitu banyak kejutan, tiba-tiba perubahan drastis, ya, new normal. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Amin ya Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi Tuhan katakan, jika ada perubahan-perubahan yang begitu drastis mengejutkan seperti ini, kita jangan takut. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang menjadi sandaran kita. Sandaran Bapak Ibu. Kalau kita merasa mau jatuh, itu kita buru-buru cari sandaran supaya nggak jatuh. Ya, anak kecil yang lagi belajar jalan, kalau dia mau jatuh dia buru-buru nyender ke mamanya atau ke papanya supaya nggak jatuh. Ya. Begitu juga kita buru-buru mencari Tuhan kita supaya kita nggak jatuh.
oh Tuhan ini begitu menakutkan situasi akhir-akhir ini, ya begitu mengkhawatirkan, mengerikan. Tapi kita mau cari Tuhan sebagai sandaran kita, ya, seperti kapal yang menyandar di pelabuhan. Saat kapal tersebut menyandar di pelabuhan, dia bisa mengisi bahan bakar kembali. Dia bisa menyetok kembali suplai makanannya, mungkin airnya, ya. Begitu juga kita pada saat kita bersandar kepada Tuhan, seperti Amsal 3 ayat 26 ini. Saat kita bersandar kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Disitulah Tuhan kembali menyuplai iman kita, sukacita kita, ya. Nah, saya ingin sampaikan di dalam situasi new normal ini ada dua hal yang orang percaya tidak boleh sampai hilang. Dua hal ini yang tidak boleh hilang. Begitu banyak yang hilang saat new normal. Asalnya boleh jabat tangan, nggak boleh. Yang asalnya boleh kumpul-kumpul, ya, ngobrol-ngobrol di restoran, di kafe. Sekarang tidak boleh, ya. Tapi ada dua hal ini tidak boleh hilang. Jangan pernah hilang, ya. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 di sini dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 ini awal dan akhirnya sama, yaitu berbicara mengenai pengharapan. Bapak Ibu, hal pertama yang tidak boleh hilang di dalam situasi new normal ini adalah jangan pernah kehilangan pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Orang percaya yang mengaku pengikut Kristus tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang menjadi sumber, ya. Beda kalau kita mempunyai air cuma segelas, terbatas. Air yang cuma ada di akuarium ini, ya cuma sekotak itu aja airnya. Tapi beda kalau kita punya sumber air, mata airnya itu. Kalau kita memiliki mata air, kita memiliki air yang tidak terbatas, karena itu akan terus keluar airnya. Begitu pula kalau kita memiliki Allah, kita percaya kepada Tuhan yang merupakan sumber pengharapan kita tidak boleh pupus. Pengharapan kita tidak boleh pudar, tidak boleh hilang seberat apapun kondisi yang sedang kita alami. Pada saat ini sidang jemaat Hebron khususnya kita sedang mengalami situasi yang berat, ya. Kita tahu Bapak Gembala kita sedang terbaring sakit, dirawat di rumah sakit. Ibu Gembala kita juga dalam keadaan kesehatan yang kurang bagus, ya. Dan kita mau terus dukung doa untuk Bapak Gembala kita, Ibu Gembala, seisi pastori, ya. Rasanya berat, ya. Mengetahui Bapak Gembala tidak berdaya, rasanya sedih, aduh rasanya lemah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Seburuk apapun, problem sebesar apapun yang sedang kita alami, jangan pernah putus asa Bapak Ibu, ya. Kenapa banyak orang bunuh diri? Kenapa banyak orang depresi? Karena mereka kehilangan pengharapan. Mereka rasa sudah mentok, sudah tidak bisa kemana-mana lagi, beban yang dialami sudah terlalu berat. Mereka merasa mau menyerah, mau give up, ya. Tapi Tuhan katakan Allah sumber pengharapan. Amin. Allah sumber pengharapan. Lanjutkan, akan memenuhi kamu. Kalau Tuhan sudah memberi, dia bukan memberi asal-asal, bukan memberi yang sekedarnya, tapi Tuhan memberi akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Yang Tuhan berikan, si sumber pengharapan itu, dia akan memenuhi kita dengan sukacita, dengan joy. Bukan sukacita karena kita punya uang banyak, bukan sukacita karena kita menang undian, bukan sukacita karena doa kita dikabulkan, bukan itu.
tetapi sukacita yang tidak bisa tergoyahkan yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan sendiri yang menaruh sukacita itu. Karena kita memiliki sumber sukacita itu. Memang saat ini kita sedang mengalami beban berat, kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kekhawatiran. Tetapi kita mau berkata, Engkau sumber sukacitaku, Engkau sumber pengharapanku, dan sukacita itu akan tetap ada. Bagaimana caranya? Di saat kita mengalami beban berat, ingat kebaikan Tuhan. Itu akan memberikan sukacita kepada Tuhan. Di saat kita tidak berdaya karena sakit penyakit, Tuhan, aku divonis mengalami penyakit ini Tuhan. Rasanya ini sudah akhir dari segala-galanya. Tapi kita bisa bersukacita karena apa? Karena kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku pernah mengalami rasa sehat. Aku tahu rasa sehat itu seperti apa, sehingga aku mampu bersyukur. Sekalipun kita dalam rasa sakit. Ya. Sukacita itu membuat kita, memampukan kita untuk kita boleh bersyukur. Karena Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa. Dalam segala situasi keadaan Tuhan mau kita bersyukur. Ya. Aduh gak mampu Tuhan. Tenang, Roma 15 ayat 13 tadi katakan, Dia akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita rasa lemah saat ini, kita mungkin katakan, Tuhan, aku gak tahu lagi harus bersyukur soal apa Tuhan, beban terlalu berat. Tapi Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, Dia akan memberi kekuatan. Roma 15 ayat 13. Supaya apa? Supaya kamu berlimpah-limpah. Dalam apa? Dalam harta, dalam kekayaan, bukan. Tapi di sini dikatakan supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Begitu kita memiliki pengharapan, begitu kita memiliki sukacita itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, di situ dikatakan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, kita otomatis bisa tenang. Seorang yang kehilangan damai sejahtera, tidak mungkin orang tersebut bisa tenang. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera, badai boleh bergelora, ya, ingat Tuhan tidur di atas buritan saat badai bergelora, ya, santai aja tidur. Karena apa? Karena dialah damai sejahtera itu. Saat Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, disitulah kita bisa tenang. Dan 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Ya. Hal yang kedua yang tidak boleh hilang di saat new normal ini, di saat normal baru yang begitu mengejutkan, begitu menakutkan. Yang tadi pertama, jangan pernah kehilangan pengharapan. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan berikan joy, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Supaya di tengah badai kita bisa tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun rasanya jawaban doa kok belum datang-datang. Seringkali tanpa sadar kita mengharapkan jawaban doa itu versi kita. Jadi saat versi kita itu belum terjadi, kita katakan Tuhan belum menjawab doa. Padahal mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita dari yang lalu-lalu, tetapi dengan caranya sendiri, melalui versinya sendiri. Ya. Yunus 2 ayat 7. Di situ dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Bapak Ibu, tubuh jasmani boleh letih lesu. Saat kita bekerja capek, lembur, kurang tidur, jasmani akan letih lesu. Yunus di sini dikatakan di Yunus 2 ayat 7, jiwa bisa letih lesu, Bapak Ibu. Ya. Kenapa jiwa bisa letih lesu? Karena kita berhenti berdoa. Kenapa
Kenapa jiwa bisa letih lesu? Karena kita tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam kita itu tidak boleh letih lesu. Tubuh boleh letih lesu, jiwa boleh letih lesu, roh tidak boleh letih lesu. Karena roh yang di dalam kita itu ada Roh Kudus di dalam kita yang selalu mengobarkan api di dalam kita, membuat kita tetap kuat berharap kepada Tuhan. Saya baca Yunus 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami kelelahan jiwa, saat kita mengalami kelemahan, saat kita rasanya tidak berdaya, ingat, jangan kita mengingat, saya mau mengandalkan si A, saya teringat mau minta tolong ke si B. Tidak. Tetapi Yunus ini katakan, saat jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan biarlah ini yang kita lakukan pada saat ini. Khususnya kita sedang jemaat Hebron, saat ini kita dalam masa-masa yang sulit. Dan kita sudah berkomitmen setiap pukul 9 malam, kita mau bersehati, bersekutu, berdoa, baik jeruk bali maupun pedongkelan. Kita mau berdoa bersama-sama, fokus khususnya bersyafaat untuk kesembuhan, pemulihan Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, dan bahkan seluruh seisi pastor. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan menolong, ya. Dan disitulah kita boleh ingat kepada Tuhan. Di saat kita merasa lesu, merasa susah, merasa berbeban berat, ingat kebaikan Tuhan. Karena saat kita mengingat kebaikan Tuhan, disitulah kita bisa mampu mengucap syukur. Mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini ekonomi kita sedang terpuruk, tapi kita mau ingat, oh iya, dulu terima kasih Tuhan, aku boleh merasakan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kalau dulu Engkau menolong usahaku, mata pencaharianku. Walaupun mungkin saat ini adalah saat yang sulit, tapi aku yakin Tuhan pemeliharaanmu. Selalu ingat kepada Tuhan. Dan dilanjutkan di sini, dan sampailah doaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu sedikit pun bahwa doa kita tidak didengar Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan melihat setiap tetes air mata kita. Mungkin kita tidak sanggup lagi berkata-kata di hadapan Tuhan, karena begitu beratnya beban yang kita alami. Kita cuma bisa memejamkan mata, air mata mengalir dan kita hanya bisa berkata, ya Tuhan. Hanya itu yang bisa kita katakan. Tetapi Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Sekalipun iman kita seperti tembok yang roboh, Tuhan sanggup memulihkan. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan yang baru. Iman kita yang seperti tembok roboh, Tuhan sanggup bangun kembali, kuatkan kembali, kokohkan kembali. Doa itu seperti charger handphone, ya. Mungkin handphone kita sekarang lowbat, tinggal 10%, tinggal 5%, lampunya sudah berkedip-kedip warning, sudah mau mati. Tapi saat kita menghubungkan charger itu ke listrik yang ada, seketika itu juga listrik itu mengalir mengisi handphone kita yang sekarat. Begitu juga dengan doa. Di saat iman kita sekarat, di saat rasanya kita begitu lemah, saat kita berdoa memanggil nama Tuhan, saat kita datang kepada Dia, disitulah kuasa Roh Kudus mengalir, memulihkan, menguatkan setiap kita. Kita bersyukur menjadi pengikut Kristus, di mana kita bisa menghampiri berdoa kepada Tuhan tanpa harus melakukan ritual-ritual tertentu yang begitu merepotkan. Tanpa melakukan ini, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, dimanapun kita ada, kapanpun kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Saat kita masak, ibu-ibu, mungkin saat kita dalam perjalanan, saat kita melakukan apapun juga, kita bisa langsung berhubungan, berdoa kepada Tuhan. Dan dilanjutkan di bagian akhir Yunus 2 ayat 7 ini. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sungguh Tuhan tidak pernah menolak doa setiap anak-anaknya, umatnya
yang rindu datang kepada Dia. Tuhan sendiri, Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana Dia selalu berdoa saat Dia menghadapi orang-orang yang membenci Dia. Di dalam Lukas 6 ayat 12 pada saat itu dikatakan, setelah Yesus mengadakan mujizat di hari Sabat, Tuhan menolong, menyembuhkan seseorang di hari Sabat. Tapi orang Farisi, wah itu melanggar hukum, itu melanggar peraturan. Padahal yang Yesus lakukan adalah perbuatan yang baik. Dan mereka sangat marah, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang dikatakan di Lukas 6 ayat 12 itu? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Seringkali kita mau 5-10 menit saja berdoa rasanya sudah bosan, ngantuk. Tapi Yesus memberikan teladan. Saat dia difitnah, saat dia dituduh, dia tidak membalas. Tapi dia mengadu kepada Bapa. Dia berdoa semalam-malaman. Saat Yesus mau disalib di Taman Getsemani, dia datang berdoa. Dia bukan memanggil anak murid-muridnya, ayo bela saya, ayo siapkan pedangmu. Tidak. Ya. Tapi Yesus datang berdoa. Demikian juga kita saat ini. Kita sedang jemaat Hebron, yang mungkin saat ini kita dalam masa-masa kekelaman lah. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan. Jangan pernah berhenti berdoa. Dua hal ini tidak boleh hilang di dalam saat-saat new normal ini. Saat yang mungkin tidak bisa dikatakan saat yang mudah. Tetapi jika kita memegang dua hal ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, kita bisa kuat melalui hari-hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tadi firman Tuhan katakan, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita. Demikian renungan firman yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sebelum kita menutup dan mengakhirinya dengan doa, mari kita angkat dulu sebuah pujian yang berkata, bersamamu Bapa. Biarlah ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Kalau kami sanggup Tuhan, karena kami sanggup melaluinya bersama dengan Engkau. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya ajak kita semua dimanapun saudara berada, kita nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu besar bagi kami Tuhan. Dan kami mau katakan, kalau kami mampu, kalau kami sanggup, itu karena Engkau bersama dengan kami. Itu karena Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami sidang jemaat-Mu, kami bersahati, kami mau berdoa Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah Bapa dan Ibu Gembala kami. Jamah Tuhan seisi pastori.
Khususnya Bapak Gembala kami yang terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan, tangan kuasa-Mu yang boleh menjamah setiap organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kuasa kesembuhan-Mu boleh mengalir Tuhan saat ini juga. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan yang telah menanggung segala sakit penyakit kami yakin dan percaya Engkau pun juga sudah mengangkat segala sakit penyakit Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada, khususnya sidang jemaat GPDI Hebron Tuhan, terus ikat kami di dalam kasih-Mu, memberi kekuatan, memberi penghiburan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang ada dalam permasalahan Kau berikan jalan keluar, yang dalam peperangan Kau berikan kemenangan Tuhan. Terus berikan kesetiaan kepada kami, teguhkan iman yang lemah Tuhan. Walaupun mungkin kami di minggu-minggu ini tidak bisa saling bertatap muka dalam ibadah, tapi biarlah hati kami tetap bertaut kepada Engkau. Biarlah kami boleh tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimanapun kami berada, jadikan kami terang dan garam-Mu Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mendapatkan berkat dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa berharap kepada Engkau. Kami tidak akan pernah putus asa, karena kami memiliki Engkau, Allah sumber pengharapan kami. Dan biarlah kami senantiasa mau berhubungan pribadi dengan Engkau melalui doa kami Tuhan, karena kami memiliki Allah yang senantiasa mendengarkan setiap permohonan doa umat-Mu. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur, kami akhiri acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.